Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan membahas mengenai bisnis, baik yang baru bertumbuh, atau yang sudah menjalankan bisnisnya lama, ataupun ingin melebarkan sayap-sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Di studio sudah ada bersama dengan saya, seorang speaker partner, Coach Doni The Kaiser. Mantap. Ya, ngomongnya harus pas pelan-pelan ya. Soalnya biar ada ada Z-nya muncul ya. Deg-deg zer ya. Gimana kabarnya Coach? Baik, luar biasa, semangat. Wah, sekarang dirapel semuanya Iya, ada semua. ya. Jadi mau tanya apa lagi udah dijawab. Oh, oke, siap. Karena kali ini kita akan membahas tentang tema baru, yaitu adalah penjual berdarah dingin. Wih, ular dong. Nah, mengerikan ya. Memang kita bikin tema sesuatu yang pastinya akan mengerikan ya. Laucua ya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam tema kali ini tentang penjual berdarah dingin, kita banyak melihat nih Coach ya, banyak penjual di luar sana yang sering sekali misalnya mereka ingin jualan dengan kita itu tapi punya keinginan yang menggelora di dalam dirinya menggebu-gebu. untuk dirinya sendiri. Oke. Nah, kalau mereka menggelora karena mereka ingin menyebarkan namanya manfaat, nggak apa-apa. Tetapi mereka ini semuanya ingin supaya bagaimana cara saya membuat kantong dari klien saya itu habis. Karena banyak Coach. Bagaimana isi kantongnya pindah ke saya. Betul. Nah, bagaimana tentang karakternya seperti apa, bagaimana mungkin ada mimik mukanya, bagaimana cara berbicaranya. Nah, inilah yang akan kita bahas, penjual berdarah dingin. Iya. Oke, Coach. Kalau penjual berdarah dingin berasumsi ingin memindahkan isi kantong pembeli ke dia salah. Oh, kenapa tuh? Karena isi kantong tidak ada apa-apanya. Iya, ada Yang isi penting rekening ya. Isi rekening. Jadi salah juga sebenarnya ya. Iya. Nah, saya mungkin cerita ada ini Coach tentang kalau misalnya kita kan profesi sebagai pembicara kan Coach ya, ada sebagai trainer juga. Nah, kalau sebagai pembicara sendiri sebenarnya ada loh. Kalau misalnya Coach Doni nih ya, jualan tentang trainingnya, apa yang dipikirkan sama Coach Doni? Yang benarnya dipikirkan apa? Biasanya kan kalau seorang pembicara, supaya orang bisa, ini beneran secara manfaat ya, supaya orang bisa berbicara yang baik, betul nggak? Ya, Kan, betul. kan komunikasi yang dijual, ya Ya. kan? Kalau saya tentang saya supaya orang bisa jualan dengan baik. Ya. Tetapi ada Coach, nih Ya. ada pembicara, saya nggak sebut lah ya siapa ya, ada di Indonesia ada, di luar negeri ada, Iya. ya. Dan mereka kalau lagi ngobrol di belakang, mereka bilang cuma begini, bro, lu udah jual berapa? Wah, lu cuma bisa jualnya 100 juta ya omset di situ, kurang. Gue bisa 1 M, gue habisin nanti pas satu lagi situ. Iya, iya. Nah, jadi pemirsa, banyak sekali hal-hal di luar sana tentang yang namanya penjual, ya, baik itu dengan kedok sebagai pembicara, kedok itu sebagai seorang ahli, konsultan, macam-macam, yang tujuannya adalah untuk menghabiskan tanpa betul-betul memang ada kebutuhannya. Nah, kalau menurut dari Coach Doni nih, ya, yang pengalamannya yang saya tidak tahu nih pengalamannya yang membohongi, enggak lah ya, yang pernah juga punya pengalamannya mungkin melihat orang-orang seperti itu bagaimana? Banyak dan itu tidak bisa disalahkan. Iya. Lagi-lagi tergantung dia mau main dengan cara apa. Oh, oke. Ya, kalau hit Maksudnya? and run silakan. Oke. Ya, karena itu kan peluang. Kalau bicara bisnis kita harus bicara profit dong. Oh iya. Ya kalau nggak bicara profit ya buka aja yayasan sosial. Betul. Iya kan? Iya, Nah, iya, tetapi iya. saya memilih cara yang berbeda. Kenapa? Saya lebih memilih mengedukasi orang dulu. Kenapa saya ingin jangka panjang? Iya. Jadi saya ingin ada repeat order secara berkesinambungan. Iya, iya, Nah, makanya saya tidak pakai sistem yang pertama tadi. Coach Roni cuma 100 juta, saya bisa 1 M. Nanti saya bikin kondisi di mana dalam sesi saya itu semua orang closing. Ya Iya, kan? iya. Sah-sah saja boleh, Iya, tidak dilarang. iya. Tetapi bisnis yang saya jalan ini kan mungkin berbeda karakternya dengan bisnis yang dilakukan oleh temannya Coach Roni tadi Iya, itu. iya. Saya berpikir jangka panjang. Kenapa? Karena saya membangun sebuah sistem, saya membangun institusi, saya membangun sebuah platform, dan saya juga membangun program. Iya. Artinya harus bikin apa istilahnya itu? Senyaman mungkin dalam satu ekosistem lah ya. Ekosistemnya harus Iya. saya bangun. Jadi untuk membangun ekosistem itu tidak boleh terputus kan. Jadi harus mengedukasi orang dulu tentang misalnya betapa pentingnya kemampuan komunikasi. Iya. Ketika mereka sudah teredukasi dengan baik, maka mereka mencari bagaimana caranya saya untuk membangun komunikasi yang baik. Iya. Ya, saya siapkanlah sarananya. Oh, Setelah oke. itu ada mengukurnya bagaimana, mungkin dengan sertifikasi. Betul. Ya kan? Kemudian bagaimana bisnisnya biar bisa berkembang. Kita misalnya menyasar kepada corporate dan sebagainya. Nah, itu harus dibangun dengan konsisten dan harus ada proses yang berkesinambungan. Tetapi kalau bisnis saya seperti yang tadi Coach Roni
ceritakan itu, Iya, iya. boleh-boleh saja. Boleh ya. Iya, nggak dilarang, asal jangan pada akhirnya pelanggan itu merasa tertipu. Nah, Kalau karena mereka merasa tertipu, Iya. bahaya. ya karena ada beberapa sih coach setelah mereka melakukan pembelian coach ya Tidak ternyata sesuai. tidak sesuai dan akhirnya mereka menyesal. Iya. Dan ini kan sebenarnya yang disesali ya adalah orang yang menjualnya. Tetapi ada satu hal yang menarik lagi di sini, coach. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang orang penyesalan, ternyata Kan penyesalan datang di belakang kan? Iya. Karena kalau di depan itu bukan penyesalan, itu DP. Pendaftaran. Pendaftaran. Nah, jadi coach, ternyata ada hubungan harga dengan penyesalannya ini. Ya. Nah, jadi seandainya kalau misalnya kita beli satu produk misalkan ya, Mahal. kita beli 100.000 misalkan ya, oke. atau 1 juta lah ya. Ketika misalnya 1 juta itu kita beli dan produk itu ternyata rusak, tidak sesuai dengan yang dijanjikan, kita mungkin merasa menyesal. Kita mungkin bisa maki-maki orangnya ya. Iya. Tetapi kalau misalnya kita beli produk itu 1 miliar dan itu ternyata rusak atau ada kurang, mungkin kita merasanya itu berbeda, coach. Kita tidak maki-maki tapi aduh kok kenapa gua yang bego banget ya? Iya. Kenapa kita tidak ngecek dulu atau Iya, gua yang iya. nggak ngerti Merasa cara tertipu pakainya. ya. Iya, atau dia merasa dianya yang kurang, coach, yang pembelinya ya. Jadi semakin ini fenomenanya, coach, semakin mahal harganya. Penjual itu sebenarnya semakin diuntungkan. Ya, karena ternyata pembeli itu ya merasa malu ketika mengutarakan kepada orang lain. Iya, Ya. salah lu sendiri. Iya, jadi dibego-begoin sama orang lain kan. Iya. Lu kenapa kagak cek waktu lagi di Udah awal? tahu barang mahal, asal Betul. beli aja gitu Iya. kan. Kalau misalnya barang-barang yang lebih murah, lebih terjangkau, orang bilang, lu jangan ke penjual yang itu dong, karena penjual yang itu suka ngebohongin, ya kan? Maka orang bilang ya, rumus zaman dulu, kalau misalnya Anda membohongi satu orang, maka bisa tersebar sampai dengan 100 orang. Iya. Tetapi kalau misalnya Anda dengan jual harga mahal, ya, dan Anda ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, belum Cuma tentu, satu ya. cuman satu aja yang kena. Nah, di sini saya ingin Dia mengatakan menjaga egonya ya. iya, nah di sini saya ingin mengatakan walaupun saat ini bisa terjadi, tetapi janganlah Anda melakukan hal-hal seperti itu. Nah, saya cuma pengen tanya sama kalau misalnya sama Coach Doni, kalau seandainya ada teman Coach Doni yang melakukan seperti itu, ya, melakukan apa? Dia pasang sengaja harga mahal. Coach katanya, bro, katanya, gue pasang harga mahal aja, orang pasti nggak bakal ngomong sama orang lain. Toh mereka taunya nanti setelah mereka udah pakai. Nah, itu gimana menurut Coach Doni itu? Iya, tapi jangan lupa, karena kan pasarnya itu kan pasti akan tersegmentasi kan. Iya, pasti. Itu kan Iya. dari awal udah ke segmen itu, Coach. Iya, Nah, jadi kalau dia mematok di pembeli atau pelanggan segmen menengah ke atas, Ya. pasti kan itu ada klasternya kan. Betul. Orang-orang menengah ke atas kan. Betul. Dan walaupun dia tidak seagresif produk yang harga lebih ekonomis tadi, Iya. ya kan, tapi pasti akan ada satu informasi yang bisa tersampaikan kepada orang lain, ya kan? Ya di klaster itu, Iya, iya, ya iya, kan? iya. Ya, cepat atau lambat, menurut Ya. saya, ya jangan bikin orang itu merasa tertipu. Oh, Ya kan? oke. Karena Tetap- semakin mahal harga itu, semakin besar egonya pelanggan, dia pasti akan lebih berhati-hati. Dan ketika ada potensi temannya atau orang lain yang akan menjadi pelanggan dari produk itu, Iya. dia pasti akan ngasih tahu, sebentar bro, gue pernah ada pengalaman. Iya, Ya kan? Walaupun dia tidak iya, mengumbar, iya. ya kan? Iya, Lu iya. lebih waspada deh, hati-hati deh. Iya, tapi dia nggak bilang dia yang kena gitu ya. Enggak, Oke, iya. oke. Jadi tolong cek lagi deh, Iya, gitu kan. Nah, iya, bisa iya. terjadi seperti itu. Pokoknya mau harganya berapa, jangan membuat pelanggan atau pembeli itu merasa tertipu, Iya, iya, ya iya. kan? Iya. Karena kalau orang sudah merasa tertipu, dia pasti merasa egonya itu tersentil. Oke. Ya kan? Wah, itu sudah sangat sesuatu yang dalam kalau menurut Iya, saya. iya, iya. Nah, itu yang pertama ya, Coach ya, karena orang pertama merasa kayak ditipu. Yang kedua, ini ada penjual, Coach, tapi sukanya menekan. Wah, lu pokoknya harus beli. Pokoknya ada beberapa hal misalnya ya. Iya, iya. Kalau dia punya produk, dia nggak akan mau pulang. Iya. Ya kan, waktu Gigih zaman ya. Iya, waktu zaman dulu, Coach. Pernah nih ya saya diajari juga, Coach. Lu jangan mau pulang sebelum ada satu produk lu yang bisa berhasil dijual. Iya. Ya kan? Sampai kita mikir kan ya, oke, misalkan tadi ya sabun nggak laku ya. Iya, tawarkan yang lain. Tawarin yang lain, ya kan? Kalau Iya, misalnya makanya tasnya gede kan, isinya iya, macam-macam. macam-macam. Kalau nggak bisa juga akhirnya sampel aja yang saya jual. Iya. Yang penting tetap harus ada yang dijual. Jadi kita dilatih dulu. Setiap kamu keluar, ketika kamu ketemu dengan orang, harus ada keluar, jangan dengan tangan kosong. Ya maksudnya di sini bukan jadi pencuri ya, jadi pulang dia bawa TV orang. Tapi harus ada sesuatu yang dijual sehingga ketika waktu lagi ada pembelinya berkata,
aduh saya belum butuh. Nah kita tuh berusaha mati-matian coach. Kita bilang, Anda butuh kok, ini bagus, coba lihat dulu. Ya kan? Sampai kadang-kadang kita melihat mimik muka orang, itu semakin nggak enak. Pernah ngalamin seperti itu juga coach? Kayak gimana kalau misalnya kayak gitu coach? Ya, kalau saya biasanya pinjam mulut orang lain. Oh bagaimana tuh maksudnya? Ya, saya suruh istri saya. Atau kalau saya sebagai pelanggan pembeli, saya sudah tahu. Karena kan saya orangnya susah nolak ya. Jadi saya membatasi otoritas saya di mana ketika itu memerlukan closing atau dealing, itu bukan di tangan saya. Curang ya, langsung lempar ya. Iya dong, karena kalau di tangan saya pasti semua saya beli. Iya. Tapi kalau di tangan istri ya coach, kalau ada yang seperti kayak gitu, ada penjual, respon istri biasanya kayak gimana coach? Ya, ada yang suka maksa banget gitu? Ya langsung kelihatan sih, dia langsung ekspresif ya. Artinya menunjukkan kalau dia tidak suka atau tidak setuju ya dia langsung sampaikan saat itu. Oh langsung sampaikan. Jadi ya end of conversation lah ya. Tidak ada perbincangan lagi, tapi tentu dengan baik-baik dong. Iya. Atau langsung mengatakan secara verbal bahwa oke, untuk saat ini saya belum butuh. Gitu. Oh oke, langsung dinyatakan aja ya supaya dia tidak punya harapan banyak. Karena bagi si penjual kan mereka dilatih untuk gigih kan. Betul. Tapi kan kalau itu bukan kebutuhan ya kita juga tidak dilarang kok untuk mengatakan tidak gitu. Anda juga harus belajar mengatakan tidak kepada orang-orang yang seperti tadi itu. Betul. Gitu. Nah, ada lagi pengalaman lain lagi coach. Nah, ini juga yang dilatihnya adalah kalau misalnya orang sudah kita dekati itu harus bisa closing. Misalkan contoh, Anda pernah nggak ketemu di mall dengan orang-orang yang mendekati Anda tuh, ya jualan mepet-mepet. Dari jauh udah ngeliatin kita kan? Dari jauh udah deket. Nah, lama-lama makin dekat gitu kan ya. Ada kalau misalnya zaman dulu coach bawanya boneka. Iya. Iya kan? Nah, mungkin Anda tahu lah ya. Ini berdarah dingin ya? Wah, berdarah dingin. Tapi artinya sendiri belum tahu loh. Berdarah dingin loh. Iya. Nah, kalau misalnya di sini, kalau misalnya berdarah dingin, kita berarti hati nurani dia kan ada yang namanya tumpul, coach. Tumpul. Nah, tumpulnya dulu kita misalnya mau melihat nih, coach. Nah, bukan soal pisaunya ya? Bukan. Ya kita tanyalah KBBI ya. Iya. Yang pertama adalah papak yang pada ujungnya tidak runcing. Iya, tidak runcing. Yang kedua tidak mudah mengerti ataupun bodoh. Nah, ini adalah yang dari definisi. Otaknya tumpul. Ya, otaknya tumpul. Nah, satu lagi mungkin coach ya, sebelum yang dari itu berarti kita harus lihat tipe-tipe penjualnya dulu. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Dari tipe yang pertama ya, tadi kasih udah ada banyak nih ya. Nanti kalau cerita nanti saya sambung lagi. Yang pertama adalah tipe transaksional. Pokoknya yang penting gua harus bisa closing itu. Yang tadi saya mau cerita juga tipe transaksional. Pokoknya closing. Pokoknya closing, saya bawa boneka, ini boneka gimana pindah ke dia yang akan beli sama saya. Iya kan? Jadi tujuan saya bawa boneka ini harus pindah ya. Yang kedua ini adalah tipenya tipe fitur. Di mana dia cerita, waduh banyak banget ya. Ini product knowledge-nya udah hatam ini coach. Iya kan? Saking hatamnya product knowledge, dia tidak tahu lagi mimik muka orang udah berubah. Iya kan? Yang ketiga adalah tipe nilai. Yang ini lebih beneran dikit kata Coach Doni. Tahu tentang manfaatnya, dia cerita tentang macam-macam ya. Jadi ini yang bagus ya. Yang keempat tipe konsultatif. Nah, ini yang ada cara-caranya. Ini jual produk-produk mahal. Nah, nanti pastinya ini bisa diajak ngobrol ya. Bisa diajak ngobrol, dia yang tahu tentang bagaimana caranya untuk bisa meng-closingkan dengan baik. Nah, itu dia saatnya juga kalau misalnya setelah dia udah bisa closing, kita closing juga segmennya. Jadi kita akan lanjutkan juga ya. Bagaimana pembahasan kita mengenai penjual berdarah dingin pada segmen selanjutnya, maka pastikan Anda terus bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai penjual yang berdarah dingin itu tadi coach. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu pertanyaan dan pendapat masyarakat berikut ini. Halo Coach Roni, Coach Doni, perkenalkan saya Susila Meta Dewi, izin bertanya, apakah semua penjual selalu mengejar pembeli walaupun pembeli tersebut sudah tidak suka? Halo Coach Doni dan Coach Roni, nama saya Rifka, saya izin bertanya, apakah penjual yang dianggap berhasil adalah penjual yang mampu memaksa pembeli? Halo Coach Roni dan Coach Doni, perkenalkan aku Lala, izin bertanya,
penjual seperti apakah yang harus kita hindari sebagai seorang pembeli? Terima kasih. Wow, ternyata banyak sekali ya yang ingin bertanya-tanya ya, dan yang penasaran ya. Dan ini harus dijawab sama kita berdua nih, Coach ya. Nah, yang pertama nih, Coach ya, apakah semua penjual selalu mengejar pembeli? Maksudnya lari, ya, maksudnya dia selalu nyari-nyari ya. Walaupun pembeli tersebut sudah tidak suka, mimiknya sudah berubah. Nah, ini saya mau melanjutkan cerita saya dulu nih, Coach ya. Jadi kalau misalnya yang Anda lihat di mall, ingat tadi yang boneka? Boneka. Ya, boneka dikejar ya. Udah ditawarin, oh sorry saya nggak perlu, saya nggak mau kayak gitu kan ya. Kita naik, sengaja kita menghindar dengan kita naik eskalator. Diikutin juga di eskalator. Diajak ngobrolnya juga. Padahal kita sudah menunjukkan tidak suka. Nah seperti itu. Nah kira-kira apakah emang orang namanya penjual harus putus urat malunya kayak gitu, Coach? Iya, kalau itu bukan cuma nggak punya malu ya, Iya. nggak punya etika. Karena kita sebagai penjual juga harus mampu membaca sikap, reaksi atau respons dari calon pembeli kita. Iya. Karena kadang ya kalau orang sudah nyaman dengan kita Iya. nggak usah maksa, dia akan mau kok membeli produk kita. itu dia. Kalau dia sudah tidak nyaman, jangankan hari itu, besok kalau ketemu lagi lihat kita dari jauh, dia pasti 86 tuh belok kanan itu. Iya, Iya kan? iya. Jauh nih bahaya. Iya, kenapa? Karena itu kan citra yang akhirnya ditinggalkan dari si penjual itu. Sampai hari ini pun saya masih merasakan hal yang sama. Ketika melihat sosok tersebut dari jauh, bukan cuma itu, bukan cuma soal boneka, ada juga yang menawarkan sebuah produk ya untuk pendidikan lah atau lingkungan hidup atau apa, tapi kesannya sosial tapi maksa. Oh Ya iya, kan? iya. Dari Saya paham, brandnya, paham, dari paham. warnanya, Iya, dari iya, jauh iya. saya sudah lihat, apapun yang saya lakukan Iya, dia iya. pasti akan ngejar. Oh. Ya kan? Nah, kalau sampai tidak mempan juga, saya mengaku aja kayak orang dengan mengalami kendala komunikasi. Ya kan? Maksudnya agak Ya akhirnya dia juga capek kali ya. Iya. Ya menurut saya tidak pada tempatnya. Jadi tidak harus seperti kayak gitu ya. Tidak harus seperti Karena itu. ada pemikiran seperti ini, Coach. Ini beneran kejadian waktu itu di bank kami Iya. ya. Kemasukan jadi nggak enak. Ada di hijack satu orang dari bank asing. Oke. Ternyata mereka itu pernah dulunya dari direct selling seperti ini. Ya, jadi caranya kayak gitu ya. Iya, dan dia ternyata berhasil, Coach. Dia menjadi seorang top sales di sana. Dia akhirnya meniti karirnya, dia naik, bagus, hire di tempatnya kita. Itulah yang ditanamkan kepada kita, Anda tuh harus bisa closing. Iya. Mau terserah orang itu kayak gimana, pokoknya pepet terus. Kalau untuk produk yang sekali pakai nggak apa-apa. Iya, Tapi iya. kalau menurut saya nih, yang harus repeat order gitu kan, Iya, kita iya, harus iya. maintain itu. Nggak Jadi, boleh dengan cara seperti itu. Tidak boleh ya. Iya. Nah, yang Contoh yang sekali pakai, apa tuh? mati. Itu sepertinya dirasakan. Nggak perlu pun juga tidak dikejar-kejar tahu kayak ya. gitu juga pasti. Iya. Tapi kan tidak setiap tahun dibeli kan. Iya. Bahkan kita juga istilahnya belum tentu merasakan ya. Iya. Kalau yang, ada yang pakai belum tentu merasakan. Iya. Kalau ada yang bilang pernah merasakan, boleh tolong nanti kasih tahu bagaimana. Ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua nih, Coach. Ya. Apakah penjual yang dianggap berhasil yang seperti kayak tadi adalah penjual yang mampu memaksa? Bahkan ada pernah, Coach, saya pernah dipaksa, ini penjual yang jual multivitamin, Coach. Iya kan, jual Iya, multivitamin. Dan Iya, ketika saya lagi juga beli itu. Oh iya, terutama di luar negeri, Coach. Oh ya. Jadi kalau misalnya Anda, yuk coba para pemirsa Sinpo TV, kalau misalnya Anda pernah ke luar negeri, ikut melalui dari tour leader, pasti dibawa ke tempat-tempat Iya. yang ada tempat obat-obatan. Iya, Anda obat-obatan, kalau misalnya madu, Yes. vitamin. Kalau misalnya Anda diperiksa pasti sakit punya. Iya, jadi solusinya harus beli itu. Solusi harus beri, kalau enggak Anda umurnya berkurang, Iya. kesehatan berkurang, nanti ke depannya nanti Anda mungkin susah untuk berbicara, macam-macam pokoknya ya. Jadi orang itu memang mereka itu dilatih untuk bisa memastikan, mengkondisikan Iya. orang itu harus beli sama Iya, mereka. karena itu kan Coach. jadi satu paket dari tour and travel agency-nya itu kan. Iya, betul. Jadi mungkin kita beli paket jalan-jalan murah, tapi risikonya apa? Kita disinggahkan dengan banyak tempat yang ujung-ujungnya dia jualan. Iya. Saya juga ada beberapa nih, Coach ya. Kalau saya lemahnya bukan di tempat produk-produk kesehatan, Coach. Jadi produk-produk yang simbolis. Ya, dibilang, wah ini nanti akan meningkatkan apa. Iya. Wah, itu saya beli semua itu, Coach. Ya, itu yang kedua. Tapi kalau Anda percaya ya coach dan itu tersugesti positif, Iya, itu iya. bisa terjadi. Iya, walaupun saya tahu itu cuma akal-akalan mereka, tapi Ya. karena kita udah menyerap Iya, informasi, iya. jadi kayaknya tidak enak kalau tidak beli. Oke, jadi bukan seperti itu ya, Coach ya. Iya. Yang ketiga, penjual seperti apakah yang harus kita hindari sebagai seorang pembeli, yang harus dari jauh nih?
apakah penjual yang kayak tadi yang Coach Doni tadi bilang bahwa kalau misalnya udah lihat dari jauh, itu lebih baik menyingkir atau kalau enggak balik badan katanya kan? Iya. Kalau saya yakin bahwa saya tidak perlu, tidak butuh, ya, dan saya mengalami kesulitan untuk menghindar, artinya menolak ya kan, ya lebih baik saya hindari. Oh, oke. Karena saya menghindari itu adalah salah satu cara ampuh bagi saya untuk tidak melakukan transaksi. Oke. Ya kan? Dengan menghindar ya, Menghindar. itu daripada kita capek-capek nolak dan belum tentu mereka juga mau terima. Betul. Kan apapun alasannya dia nggak mau tahu kan. Bagi dia yang penting adalah closing kan. Betul. Maka harus punya namanya strategi dong Coach di situ ya, bagaimana? Strategi saya adalah kaki 1000. Menghindar ya kan. Setahu saya kaki 1000 itu jalannya pelan Coach. Iya, makanya dia selalu terlambat. Kenapa? Karena pakai sepatu lama. Nah, tapi kalau misalnya Bukan kaki 1000, langkah 1000 ya. langkah 1000. Nah, jadi gimana Coach kalau misalnya strategi membuat namanya komunikasi itu lebih persuasif supaya orang itu mau Ya itu dengan tadi, memaksa boleh, tapi jangan sampai orang yang dipaksa itu merasa terpaksa. Makanya komunikasi persuasif. Oke, ada langkah-langkahnya Coach misalnya kayak gitu? Ada. Coach? Oke. Kita lihat pada layar. Oke, ya sudah kan? ada di balik kotak ya. Iya, jadi strategi komunikasi persuasif bagi Anda khususnya penjual ya, penjual ya. Penjual, Ini oke. agar tidak dijauhi oleh pembeli. Ya. Yang pertama, Anda harus menghindari asumsi. Jadi kita jangan menjadi hakim atas orang lain. Kayak contoh misalnya di episode sebelumnya kita pernah cerita tentang bagaimana saya diperlakukan berbeda ketika datang ke sebuah tempat hospitality. Oh, iya, Ya kan, iya, ketika iya. datang dengan menggunakan kendaraan tertentu, itu pelayanan berbeda ketika saya menggunakan kendaraan yang mungkin dianggap lebih mahal gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. kita nggak boleh apa ya istilahnya profiling langsung seperti itu. Oh, melakukan namanya prejudgment. Prejudgment hanya dengan apa yang kita lihat secara di depan mata kita Iya. begitu saja. Don't judge the book from its cover. Iya, Wah. padahal memang cover buku yang tebal lebih mahal harganya dibanding yang soft ya. Hardcover ya. hardcover. Beda dengan Iya, yang soft iya, cover. iya. Jadi hindari asumsi. Sebelum Anda berasumsi ya, Anda harus mengenali dulu. Untuk mengenali Anda harus membangun komunikasi yang baik, dan komunikasi yang baik itu dimulai dengan Anda banyak menyerap informasi. Informasi diserap dengan cara apa? Mendengar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini melakukan customer mapping. Artinya begini, setelah Anda mengenal pelanggan Anda harus mapping dia. Maksudnya di mapping? Petakan, pastikan Anda membuat kelompok-kelompok pelanggan Anda. Agar sesuai target produk Anda dengan pasar Anda. Maksudnya diperlakukan secara berbeda sehingga ada yang satu lebih spesial atau satu Semua spesial, tetapi Oke. cara berkomunikasinya berbeda. Saya mau nanya kepada Coach Roni, pernah lihat iklan mobil Lamborghini nggak di TV? Oh, nggak ada. Nggak ada, kenapa nggak ada? Tapi orang banyak beli ya karena Iya. karena orang yang mau membeli Lamborghini udah tahu keinginan mereka. Betul, dan pengguna Lamborghini jarang nonton TV. Iya. Mereka orang produktif yang tidak menghabiskan banyak waktu sepanjang Iya. hari di depan televisi. Itu makanya Anda perlu memetakan pelanggan Anda dengan tepat. Sehingga cara menjual produk kepada pelanggan yang berbeda-beda itu tidak boleh dengan cara yang sama. Nah, ini yang saya maksudkan dengan petakan pelanggan secara tepat. Lalu masuk tadi kata Coach Roni, yang ketiga, kan istimewa kan? Iya, iya. Semua kita perlakukan secara istimewa. Betul, perlakukan personal. Artinya personal begini, ketika kita sudah tahu pelanggan kita itu si A, ya kan, kita sudah mengenal dia, Iya. sapa dia dengan hal-hal personal. Oh, Perlakukan namanya, dia, perlakukan dia dengan hal personal. Contoh, Pak Bambang, seperti biasa ya, kopi tanpa gula kan? Wah, Nah, iya. kok kita tahu? Ya karena kita sudah kenal. Iya, iya. Hal sepele loh, tapi kalau kita perlakukan secara personal itu bisa membuat dia langsung closing. Iya, iya, iya. Tapi kalau bisa bilang Pak Bambang, seperti biasa kopi tanpa gula. Enggak, saya kan harusnya biasa pakai gula. Oh, itu Bambang yang lain. Makanya ketika ada pelanggan yang namanya sama, ya Anda harus menentukan keunikan pelanggan A dan pelanggan B. Nah, Ya, betul. sehingga itu yang membuat satu aspek Anda memiliki gaya komunikasi personal dengan orang itu. Iya, iya. Jadi harus ada sesuatu yang istimewa terhadap Istimewa, orang. Iya, betul. terhadap orang tersebut ya Coach ya. Ya, kita yang ciptakan dan kita yang membuat dia istimewa.
Iya kan, kalau dia tidak mempunyai keunikan yang dia ciptakan sendiri, ya kita yang buat dan kita komunikasikan dengan dia. Wah, Pak Bambang ini ya, di antara banyak Bambang, hanya Pak Bambang yang kalau ke sini itu selalu dengan semangat dan ceria, apalagi bajunya selalu bajunya yang motif-motif yang sangat beraneka warna gitu. Nah, jadi di mindset kita ini Bambang yang ceria. Saya ada mau share yang tentang yang tadi coach, yang orang suka ngedeketin. Ternyata mereka ini juga melakukan namanya pemetaan coach. Ya, jadi kalau mereka mau kasih boneka, mereka udah sasar dari jauh ya, dari udah jauh. mapping. Iya. Tetapi ada perbedaan nih coach ya, kalau misalnya tadi yang pakai boneka dengan yang sosial itu coach. Nah, jadi mereka itu dilatih yang secara berbeda. Contoh, kalau misalnya tadi pakai boneka, Anda nggak lihat orangnya aja, itu tetap dikejar sama dia. Nah ya, tetap dipepet dari dia dari samping. Bahkan kadang-kadang kita ngeliat pas lagi samping, loh kok tahu ada. Kenapa begitu? Iya. Nah karena mereka yang penting adalah Anda dekati orang yang sesuai dengan kriterianya. Misalkan oke, dengan kriteria, misalkan berkeluarga, punya anak sekian, umur sekian, kira-kira bisa kita kasih berapa limitnya. Ya, oh jadi ketahuan. Iya. Nah lalu yang kedua, kalau misalnya orang-orang yang tadi yang dari sosial, mereka tidak akan melakukan namanya penjualan kalau Anda tidak menatap mereka. Jadi sebenarnya kalau Coach Doni melihat dan pakai kacamata hitam ya, aja, jalan aja, tapi tidak melihat sama dia, nggak akan disamperin coach, nggak akan disamperin. Itu perbedaannya lurus coach. aja ya. Jadi aman-aman, santai aja kalau lewat di depan mereka, karena nanti kita akan sambung lagi nih coach ya pada segmen berikutnya, karena nanti akan ada sesuatu quotes yang akan disampaikan oleh kami berdua. Maka terus pastikan Anda bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah, setelah kita sudah stop, pemirsa, di segmen yang sebelumnya, kita akan lanjut pada segmen kali ini tetap dengan Om Doni yang akan memberikan nasihat-nasihat. Om Doni Om Dok dong ya? Iya. Oke, quotes of the day buat Anda pemirsa hari ini adalah komunikasi penjualan terbaik adalah jika pelanggan merasa menang. Nah, ini soal perasaan nih, soal emosi nih. Iya. Ya. Jadi bukan hanya soal harga. Oke. Bukan hanya soal kemudian dia membeli, artinya gini, harga mahal nggak apa-apa. Oh. Yang penting pembeli itu merasa, wah, gue menang banyak nih. Iya. Ya kan? Karena kan menang itu kan istilahnya adil itu kan tidak harus win-win kan? Ya, tidak relatif harus lah ya. 50-50 gitu kan? Iya. Nah, jadi bagaimana kemampuan Anda membuat pelanggan itu merasa menang dulu, sehingga dia membeli dengan sukacita, dengan sukarela, dan dia merasa di mindsetnya dia bawa banyak sebenarnya. Bukan cuma dapat produk ya kan, tapi dapat sesuatu yang membuat emosinya itu merasa terpenuhi gitu loh. Oke, kalau misalnya menang di sini nih Coach, apakah menang itu lebih banyak kalau misalnya kita cerita itu adalah tentang harga orang diskon tawar-menawar, misalnya kayak gitu kan ya. Misalnya bilang dari 10.000, enggak, 5.000, enggak, 9.000, enggak, 6.000, naik dikit, akhirnya ketemu di tengah. Enggak harus begitu, karena walaupun harganya itu dia tidak dapatkan harga ekonomis tadi, tapi dia merasa dapat manfaat yang jauh lebih banyak daripada harga, nah dia pasti merasa menang. Ya misalnya harganya 10 juta, tapi manfaat yang dia rasakan sebenarnya 1 miliar. Pasti dia merasa menang. Iya kan? Seperti apa tuh Coach? Kalau misalnya kita lihat ada bahwa itu manfaatnya itu besar banget dibandingkan ya produk harga. Misalnya produk itu harganya 10 juta kompor misalnya. Tetapi dengan masa penggunaan kompor itu bisa 10 tahun, dia kan sebenarnya menghemat banyak. Ya, kalau dia buat industri misalnya industri catering, ya kan dengan satu kompor itu dengan 3 mata api, ya kan dengan 3 titik api gitu kan. Dalam waktu bersamaan dia bisa menghemat waktu produksi yang apa istilahnya 3 kali lipat lebih banyak dibanding kalau dengan 1 titik kompor. Wah, luar biasa. Ini penjelasan dari sales kompor ya sebenarnya ya. Karena di rumah kan pakai kompor. Iya. Ada satu hal lagi nih Coach, kalau misalnya kita berbicara tentang orang merasa menang nih Coach, selain dari soal harga. Tadi kan Coach Doni udah bilang bahwa orang mendapatkan namanya manfaat kan. Betul. Nah, ada beberapa manfaat yang sebenarnya tidak langsung terasa Coach. Tapi manfaatnya mungkin dirasakan oleh orang-orang yang sampingnya, orang-orang misalkan keturunannya atau itu banyak macam ya.
Tapi ada juga misalkan contoh kalau misalnya kita bercerita soal manfaat nih Coach ya. Ada manfaat misalnya ketika kita membeli, oh itu harganya mahal banget. Contoh, kita beli yang kayak sedotan nih Coach. Sedotan itu kan sebenarnya murah kalau sedotan plastik ya. Iya. Anda bisa beli yang ada logo ini, butterfly, Iya, ya kan, iya. macam-macam jadi Kayak sebutan. singlet. Iya, ya istilahnya ada yang murah Anda beli langsung dalam kemasan yang Betul, banyak. iya. Tetapi ada juga sekarang Anda harus beli yang misalkan sekarang straw-nya Pak, itu dalam bentuk kayak besi, iya. kayak besi, ada yang kayu, macam-macam. Itu kan harganya mahal, Iya. ya. Jadi kalau misalnya orang pas waktu lagi beli, sebenarnya dia harusnya dia merasa rugi karena dia beli dengan harga mahal. Yang harusnya dia bisa beli cuma buat sedotan, dia bisa dengan harga murah. Tetapi ada manfaat di sini yang dia bisa rasakan dampaknya, walaupun secara jangka panjang. Contoh, pengurangan limbah plastik. Betul. Nah, dengan pengurangan limbah plastik kita akan mengurangi namanya global warming juga. Kita akan membantu namanya industri green di sini kan. Jadi kita bisa membantu banyak hal. Mungkin dari orang-orang pengrajin yang kayu mereka membuat. Jadi bisa ada sesuatu. Nah, ini adalah ada sesuatu aspek ya. ekonomisnya multiplier efek ya. Yes. Nah, tapi yang saya pengen nanya lagi nih Coach, dari soal adalah dibilang komunikasi penjualan terbaik ya. Apakah penjualan terbaik itu harus orang merasa persepsinya yang win dulu? Orang win. Jadi penjualnya itu harus dirasakan lose oleh pembelinya. Jadi misalnya contoh, ketika orang membeli, wah saya berasa menang nih karena saya berhasil nego. Jadi orang itu, aduh saya gimana ya, tapi karena ini adalah ibu adalah pembeli yang pertama, ya udahlah buat penglaris. Apakah orang harus dirasakan lose ini? Itu namanya kasihan. Iya. Harus nggak seperti kayak gitu atau memang ini cuman yang penting orang merasakan win saja gitu loh. Sebenarnya itu bisa diwakili dari pemilihan kata-katanya. Oke. Ya kan? Pemilihan kata ya. Iya, diksi atau bagaimana cara dia berkomunikasi. Ini lebih masuk ke NLP sebenarnya Iya. Tapi dari aspek komunikasi, bagaimana cara penjual dan pembeli itu merasa tidak ada yang dikalahkan. Nah, itu betul. Iya kan? Iya. Nah, untuk merasa tidak dikalahkan itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Ya kan? Jadi harus fokus pada keunggulan produknya, bukan fokus pada perasaannya dia saja. Atau dia fokus pada misalnya contoh Coach pernah nemu kayak gini, ya udahlah Ibu lah biar saya bisa closing nih hari ini. Target belum kesampaian gitu kan. Betul. Itu yang saya maksud. Dalam hati saya gitu kan. Loh ini berarti untuk menyelamatkan kamu dong. Ya kan? Apa manfaatnya buat gue? Ya kan? Nah, itu kan artinya tidak sepenuhnya bisa membantu terjadi closing. Iya. Ada lagi yang bilang bahwa ya udahlah saya jual rugi nih katanya. Ini sudah sore ya kan. Saya biar bisa pulang lah, bisa closing hari ini. Nah, kalau menurut saya itu tidak melulu bisa memenangkan hati pembeli. Oh, oke. Karena itu Karena justru dia salah memilih diksi, dia salah memilih metode komunikasi. Iya, itu malah membuat orang jadi berbeban ya istilahnya. Iya, beban. Oke, mungkin hit and run, closing hari itu, tapi besok belum tentu. Nah, itu terkait juga dengan kutipan saya nih Coach ya. Kemenangan terbesar penjualan adalah keberhasilan membantu pelanggan yang tidak terlupakan. Ini adalah catatan kuncinya. Jadi membantu pelanggan bukan masalah membantu penjual. Jadi kalau misalkan Anda bilang ya kasihanlah, yang penting ini buat penglaris. Itu bantu penjual namanya. Itu bantu penjual. Ya kasihanlah hari ini saya belum ada closingan. Itu bantu penjual juga. Walaupun Anda berhasil untuk bisa jualan, tetapi tidak ada rasa kepuasan di sana. Dari si pelanggan atau pembeli. Iya, dua-duanya pasti tidak akan merasa puas, Coach. Karena kan kayak gimana? Kalau dari penjualnya dia merasa dia jualan juga karena kasihan, Coach. Ilmunya di mana kalau kita belajar ilmu penjualan, ilmu kasihan itu ada di mana? Paling bawah. Ya, kalau ilmu yang terakhir dari si pembeli adalah langkah 1000. Tapi kalau ilmu terakhir dari namanya si penjual, minta dikasihani. Nah, jadi itu tidak ada untungnya, tidak ada menariknya sama sekali. Langkah 1000 ya, bukan kaki 1000 ya. Langkah 1000. Kalau kaki 1000 kan jadinya lama. Nggak pergi-pergi kan, tetap aja di situ kan. Nah, yang kedua adalah tidak terlupakan, Coach. Pernah nggak ada beli sesuatu, misalnya kesan dari Coach Doni nih, membeli sesuatu tapi tidak terlupakan. Ada nggak beli apa yang tidak terlupakan? Ada. Apa tuh? Yang saya belum lunas. Bukan peti mati ya? Enggak. Jadi apa nih? Kalau misalnya apa ya?
Kalau misalnya contoh di saya dulu nih Coach ya. Saya pernah membeli sesuatu yang tidak terlupakan. Contoh sederhana Coach. Adalah misalkan saya beli gelang nama saya. Oh iya, ada memorabilianya. Ada, tapi itu dibelikan siapa? Iya. Iya. Sama Jadi- seperti cincin. Udah puluhan tahun bahkan sudah tidak bisa dicopot dari Iya, jari. iya, iya, Ya kan? iya. Karena ada nama seseorang di dalam. Oh iya, bahkan Ada sudah nama tidak dan bisa dilihat tanggal. lagi. Iya, udah susah dilihat ini dan ini. Dulu kan saya waktu masih unyu-unyu gitu kan, masih Iya. masih mungil jarinya. Berarti artinya sudah boleh cari yang lain lagi karena tidak bisa dilihat atau Ya, bagaimana maksudnya tuh Coach? cincin baru di jari yang lain boleh, Oh. tapi ini tidak akan tergantikan Iya, karena baru dilihat ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda menjadi seorang namanya penjual, ya pastikan satu hal. Apa sih sebenarnya yang Anda bantu? Anda bantu secara fisiknya, apakah itu secara fisik, misalkan contoh Anda jualan kursi roda, atau Anda bantu secara emosinya. Ya, Anda bantu secara emosinya adalah menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan. terlupakan. Anda beli sesuatu yang mungkin harganya tidak akan bisa dinilai Iya. dengan berapa uang yang sudah dikeluarkan. Nah, ini adalah sesuatu masukan buat para pemirsa di Sinpo TV dan ini juga merupakan masukan buat kami berdua ketika kami untuk menjual. Nah, terakhir nih Coach, saya pengen untuk tanya sama Coach Doni nih Coach. Jadi kalau misalnya untuk kita berdua nih Coach, sekaligus juga sebagai kontemplasi buat kita Ya. berdua. Wow, kontemplasi. Wes, Berat. mengerikan ya. Jadi bahasanya. Jadi kira-kira Coach, di dalam kita menjadi seorang pembicara menurut dari Coach Doni ya, apa yang bisa membuat orang tidak melupakan kita Coach? Wah. Ya itu. Bahkan sampai berkenang selama-lamanya. Ya, kita membangun pengalaman emosi. Oh, bagaimana nih? Banyak sekali. Oh, Ya kan di kalau dalam penyampaian atau di dalam kutipan Coach? ya bisa Ya. atau ketika kita dalam aktivitas kita Ya. dalam berinteraksi dengan mereka ya kita membangun bonding dan orang per orang itu kan kita bedakan. Oh, oke. Nah, ketika misalnya membangun contoh atau memberikan interaksi dengan peserta, ya kita harus lihat orangnya. Jadi kita bedakan cara kita menyampaikan komunikasi dengan orang tersebut, sehingga dia pasti akan ingat. Apalagi kalau membangun cerita yang berbasis dari pengalaman pribadi orang itu. Ya kan? Saya Ya. banyak sekali pengalaman ketika kemudian diingat orang, disapa orang yang saya mungkin udah lupa. Iya, Tapi iya, dia iya. ingat kenapa? Karena waktu itu kan Coach Doni pernah ngajak saya melakukan A atau B dan membantu saya untuk A atau B gitu. Oh, saya aja udah lupa. Dan Iya, itu iya, sangat iya. personal dengan orang itu. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya Anda juga jangan sampai baper juga kalau Iya. misalnya jadi misalkan pesertanya dari Coach Doni ataupun saya karena yang kita ingat itu harus banyak orang ya. Iya. Pasti akan dilupakan. Dia ingat kita. Ya kan? Iya. Kita susah mengingat ratusan atau ribuan orang Iya, kan? iya. Sampai dia bantu kita mengingatkan Iya. waktu di acara ini di Iya. sini gitu kan. Iya, jadi jangan baper juga, bukan artinya kita menginginkan melupakan ya Iya, orang tersebut, iya. tapi memang karena banyaknya orang. Nah, terakhir nih Coach ya, kalau misalnya dari saya waktu itu punya pengalaman begini Coach. Ada satu orang bilang, "Coach, terima kasih ya waktu itu udah bantu saya untuk belajar ya. Saya waktu itu ikut pelatihan ini. Oh ya, saya ingat pelatihan yang mana gitu kan ya. Soalnya saya berkali-kali saya ngadain pelatihan itu kan. Tapi dari sebelumnya dia tidak bisa jualan Coach ya. Dari awalnya dia harus misalnya ini Coach. Setiap bulan dia selalu habis uangnya Coach. Ya, dia minjem lagi sama orang lain sampai suatu saat ketika sudah belajar, oh ya dia dapat namanya aha momennya. Iya. Dia dapat aha momennya, akhirnya dia bisa jualan. Akhirnya sekarang Coach, wah dia sudah jadi orang yang ya kita bilang jadi orang lah ya. Jadi orang Sebelumnya yang, bukan orang ya. Iya, dilihat dia sudah punya ya Iya. gayanya, sudah mulai ada tas tentengan ya. Dulunya tasnya masih di selempang ya. Oke, nah itulah yang harusnya ya kita sebagai seorang pembicara itu adalah kepuasan Iya, terbesar karena kami. ada perubahan pada orang itu. Yes. Ya, makanya tadi ketika saya menyapa secara personal, dia jadi ingat, dia lakukan apa yang kita berikan atau kita sarankan. Iya. Ya, karena itu lebih membekas kan. Yes. Dan ketika dia lakukan, terjadi perubahan dalam hidupnya, dia nggak Iya. akan pernah lupakan kita. Iya, nah pastinya juga ini harus ada perubahan juga terhadap segmen. Iya, karena sudah harus closing segmen. Iya. Nah, pastikan Anda terus bersama dengan kami di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren karena kita masih akan menyambung lagi dengan segmen tips dan trik.
Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai penjual berdarah dingin, tetapi kita akan masuk di dalam segmen, yaitu adalah tips dan trik dari kami berdua. Saya mulai dari saya dulu ya Coach ya. Silakan. Ya, kalau mulai dari saya bukan dari Eyang ya. Dari kakek berarti ya. Oke, nah tips dari saya yang pertama adalah kenali lagi pelanggan Anda. Jangan cuman Anda pengen menjadi seorang penjual yang memikirkan isi dompet Anda sendiri. Betul, memang kalau memang kita sebagai seorang penjual, kita harus wajib memikirkan namanya target. Tetapi yang namanya target tersebut adalah suatu target yang bisa dicapai dengan kita memikirkan yang namanya pelanggan. Kalau misalnya Anda selalu berpikir yang penting saya harus bisa closing hari ini berapa, maka Anda tidak peduli dengan orang-orang apakah dia lagi butuh uang ataukah dia memang butuh ada sesuatu hal yang lebih penting daripada produk yang Anda jual. Ini pun juga akhirnya menumpulkan rasa hati nurani Anda. Nah, yang kedua, pahami kebutuhan dan keinginan. Pastinya ada perbedaan nih antara kebutuhan dan keinginan. Setiap orang itu selalu bilang bahwa dia membeli itu adalah sebuah kebutuhan. Karena jarang orang yang bilang dia membeli adalah berdasarkan dari keinginan. Ya, karena apabila dia membeli berdasarkan dari keinginan, maka dia bisa membelinya tarsok-tarsok. Tapi kalau misalnya dia membeli karena dari kebutuhan, maka dia bisa membeli hari ini. Pertanyaannya, kalau misalnya Coach Doni, kalau misalnya beli yang namanya gadget, apakah namanya membeli gadget itu kebutuhan atau keinginan? Kalau gadget ya. Gadget, harus- gawai. Ya, kalau gawai harusnya karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Kenapa Harusnya. karena kebutuhan? Karena kalau keinginan ya kita tiap tahun bisa ganti gadget. Karena kalau keinginan ya. Iya. Oke, saya yang lebih mudah lagi. Jam tangan, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Nah, keinginan. Iya. Nah, contoh ya, tujuan dari ini yang sering saya bilang nih Coach Kenapa ya. keinginan? Nah, Karena keinginan. tidak harus ada di tangan. Ya. Nah, jadi iya betul. Karena yang tujuan kita untuk misalnya kita melihat jam tangan, tujuannya buat apa? Melihat waktu. Melihat waktu. Nah, kalau kita melihat waktu, contoh ya, misalnya kita berada di rumah, kita lihatnya di mana? Jam dinding kan? Ya. Jam dinding ada. Kalau misalnya kita cuma buat lihat waktu, ketika lagi di jalan kita bisa tanya orang kan? Ya. Tidak perlu kita harus ada jam di Ya. kita juga. Seandainya kita sampai butuh juga ada namanya kita waktu untuk di jalan, Anda penting untuk waktu supaya nyampe di kantor dengan baik. Kenapa enggak jam dinding Anda kalungin? Iya. Anda naik motor, Anda lihat lebih gampang. Dipinggangin sekalian ya. Iya. Iya, tapi ada satu aspek kebiasaan coach. Karena saya sejak dulu selalu menggunakan jam tangan. Iya. Ya, jadi akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Nah, ini Jadi yang dibilang. walaupun di handphone ada, saya nggak lihat di handphone. Iya. Nah, Kecuali kalau misalnya saya menggunakan jam tangan brand tertentu. betul. Nah, inilah ya bagaimana seorang teknik, seorang penjual merubah namanya keinginan Menjadi kebutuhan. menjadi seolah-olah kebutuhan. Iya. Bagaimana si penjual jam tangan ini merubah keinginan orang ya untuk dapat mengetahui namanya waktu dan juga kemewahan ada berada di tangan mereka. Iya, Nah, apalagi di profesi-profesi tertentu itu kan tidak bisa misalnya kalau tadi soal handphone, yes. ya kan? Misalnya Coach Roni pakai ponsel atau gawe itu apa dasarnya? Kan Pakainya kalau misalnya saya bilang dasar untuk saya pakai handphone misalnya kan saya butuh yang cepat untuk misalkan dapat informasi. Ya, betul. Makanya ada merek-merek tertentu yang kenapa kita menggunakan ponsel seperti itu Ya. karena kebutuhan profesi. Yes, Ya kan? Dan yes, ada juga orang yang dia hanya menggunakan ponsel yang hanya bisa telepon atau SMS. Oh. Ya kan? Masih ada. Masih ada ya. Menteri Oke. PU kita Pak Basuki, Oh ya? ya kan? Nah, Oh iya. dia kan pakai betul. telepon tuh Iya. hanya bisa terima telepon atau SMS, tidak Iya, pakai iya, WA iya. dan sebagainya. Iya, iya, ya kan? iya, Ya iya. dia punya staff atau tim yang bisa memfollow up ya kan? Iya, Nah, iya. artinya sesuai kebutuhan dia. Yes. Kenapa saya pakai ponsel jenis tertentu sekarang? Karena profesi saya memerlukan alat bantu yang bisa mendukung saya bekerja dimanapun berada. Oke, keren banget ya. Yang ketiga, kalau tips dari saya adalah dengarkan dengan empati. Jadi jangan Anda mendengarkan cuma masuk kiri, keluar kanan, atau Iya. jangan-jangan masuk kiri, keluar kiri lagi. Oh iya. Tidak didengar sama sekali Mental ya? Mental. Oh, itu biasanya kalau suami dimarahin istri. Wah, tidak ikutan. Nggak berani. Yang terakhir adalah biarkan pembeli membuat keputusan. Ya. Jangan Anda paksa. Jadi berkali-kali kalau Anda tidak mau menjadi penjual berdarah dingin, jangan memaksa. Tapi Anda boleh memberikan saran. Nah, itu Ya. dari saya Coach. Kalau bisa dari Eyang Doni bagaimana? Oke, terima kasih Opa. Sekarang gantian Eyang. Ya kan? Iya. Bagaimana menjadi seorang penjual yang
apa istilahnya? Mampu bukan berdarah dingin, Bukan berdarah dingin tapi ya. berdarah panas dong Iya, artinya. jangan panas juga gitu, hangat. Oh, ya kan? oke. Nah, Berjiwa ada hangat dua ya. saja ya yang ingin saya berikan kepada pemirsa melalui tips kali ini. Yang pertama, ingatlah hal-hal personal. Oke. Nah, ini saya suka banget ya hal personal, ya. Personal terus yang dibahas Iya. ya. Apa sih hal personal misalnya, Coach? Nama, terus kemudian kebiasaan, Ulang tahun. Iya kan? Iya. Nah, contoh Simpenan, salah. mungkin simpanan investasi. Ah, ya kan? itu maksudnya. Contoh hari ini saja ada kawan saya 3 orang yang berulang tahun. Wow. Iya, jadi di sepanjang perjalanan tadi saya sibuk mengucapkan selamat ulang tahun. Itu kaitannya setelah saya ingat, saya berikan perhatian personal. Oke. Ya kan? Contoh, hal ulang tahun saja, itu kan sesuatu yang tiap orang ulang tahunnya bisa beda-beda. Kalaupun ada kesamaan, mungkin tidak semua orang kan. Ya, yang mungkin di bulan yang sama, atau tanggal yang sama, atau sio atau bintang yang sama gitu kan. Iya, iya, Nah, itu iya. saya ingat dan saya catat. Apalagi kalau dia pelanggan utama saya. Masih dicatat, Coach? Ya, itu Oh. makanya gunanya ponsel saya. Oh, iya, iya. Salah satu fiturnya adalah fitur untuk kalender atau mencatat Iya. notifikasi. Menyimpan ya, Coach Iya, ya. dan dia terkoneksi dengan media sosial. Iya, iya, Sehingga iya. ada notifikasi yang kemudian ketika orang itu menggunakan media sosialnya pribadi, Yes. ada tanggal lahirnya, ada notifikasi Muncul. ke saya, muncul. Oke. Hari ini siapa yang ulang tahun. Yes, yes. Saya pasti pagi-pagi sekali sudah mengucapkan selamat. Oke. Dan ucapan itu berikan personal. Misalnya, jangan copy paste. Ah, Ya, iya, iya. HBD WYUTB. So, happy birthday, wish you all the best. Nah, Ya. males banget kan? Iya, Copy iya, paste. iya. Oh, no, Iya, tidak. iya, iya. Kalau perlu saya membuatkan sebuah meme Iya, ya, iya. ada fotonya dia, ya ini untuk misalnya tokoh utama misalnya kan. Iya, iya, ya iya. saya tulis khusus namanya. Oh, Misalnya happy birthday Coach Roni. Iya, iya, ya kan? iya. Jadi namanya itu adalah personal brand bagi seseorang. Oke. Nah, kemudian ketika mengirimkannya juga jangan asal copy paste. Ya kan? HBD WYUTB. Enggak. Happy birthday Coach Roni, ada Oh, namanya. oke, oke. Ini salah satu figur yang melakukan ini. Contohnya adalah Ruth Sahanaya. Mbak oke, Ute. Mbak Ute ya. Iya. Luar biasa Ada lagi loh salah ya. satu sahabat saya, dia seorang pengusaha di bidang kecantikan, namanya Cynthia Venica Liu, ya kan, dan dia sudah sukses di luar negeri gitu kan. Setiap saya memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada dia selalu membalas secara personal juga. Oh, Karena dia oke. juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Oh, oke. Ya, apa salah satu contoh personal? Menyebutkan nama orang itu. Oh, oke. Jadi bukan sekedar copy paste, kalian di grup WA kan begitu kan? Iya, Ada yang ulang iya, tahun iya, kita iya. copy paste ya kan? Oh, saya tidak. Kalaupun saya copy, waktu saya paste saya berikan kata-kata yang berbeda. Iya, iya. Dan apa yang menjadi faktor pembeda? Personal brand seseorang, salah satunya adalah nama orang itu. Iya, tapi bagaimana kalau Coach Doni menanggapi bahwa sekarang ini ada software-software yang membantu seperti itu? Ya, software tetap beda dengan tangan manusia. Iya. Ya, ketika itu menjadi alat bantu, boleh, tetapi berikan sentuhan akhir yaitu personalisasi. Karena kan kalau misalnya dengan namanya software, pasti tinggal Anda pencet enter, jadi semua. Jadi Walaupun semua. nama bisa berbeda-beda Iya, itu, tapi Coach. namanya kan nama sesuai KTP. Iya, betul. Iya nggak? Nah, makanya saya tahu ketika Iya. ada yang menelpon saya atau men-chat saya dengan nama sesuai nama KTP saya. Iya kan? Oh, ini pasti Iya, sistem. iya, Ini iya. pasti dari call center. Ini Iya, pasti iya. orang yang membaca berdasarkan data administrasi saya. Namanya lengkap banget Iya. ya. Nah, jadi pastikan Anda bisa punya namanya sentuhan personal. Ya. Dan sentuhan personal itu harus kita akhiri juga di sini. Sayangnya ya kita harus berpisah. Iya, Tapi karena- tentu kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Betul, karena personal itu tentunya personal setiap episode ya Coach. Oke pemirsa, itulah dia yang pembahasan kali ini mengenai tentang penjual berdarah dingin. Nah makanya terus pastikan Anda bersama dengan kami, terus menyaksikan di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren, di mana program ini akan membahas tentang bisnis, baik yang bisnis yang baru bertumbuh, atau bisnis yang sudah berjalan, ataupun ingin melebarkan sayap bisnisnya. Terima kasih juga kepada Coach Doni Terima yang kasih. sudah hadir di studio. Siap. Nanti kita akan sambung-sambung lagi pastinya ya secara personal ya Coach ya. Jangan lupa itu secara personal Iya, itu WA ya. aja ya. Oh siap. Maka dengan ini saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya.